Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 40. Pertemuan ke-40 kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika Dinamika Gerak Lurus. Kita bahas soalnya. Model untuk pegas pertama. Suatu pegas memiliki konstanta pegas K dengan massa M. Untuk mempermudah perhitungan, pegas ini bisa dimodelkan dengan sistem yang terdiri atas susunan massa dan pegas. Ini ya. Maka ini dikatakan ekuivalensi ya, atau dikatakan mau dilakukan persoalannya pegas pertama terhadap pegas kedua ada kesamaannya kan. Untuk pendekatan pertama, anggap sistem pegas bermassa ini ekuivalen dengan sistem massa pegas yang terdiri dari dua massa identik, yaitu M aksen, dua pegas identik yang tidak bermassa disebut dengan K aksen. Ini akan diekuivalen ya, dihitung berdasarkan model yang kedua. Jika kita menambahkan terus jumlah massa dan pegas dalam model ini ya, maka akan semakin mendekati pegas yang sesungguhnya. Jadi kalau ini ditambahkan terus akan mendekati pegas yang pertama, ini sistem yang pertama. Mula-mula sistem dibiarkan dalam keadaan setimbang ya. Panjang pegas menjadi L, panjang kendornya adalah L0. Jika ujung atas A dipotong, yang ini di sini dipotong ya, maka hitunglah berapa percepatan massa pegas bawah menurut model ini, berapa percepatan massa atas menurut model ini juga ya. Maka dengan demikian ya, kita ketahui yang diketahui dalam soal model pertama K itu konstanta pegas yang awal atau pada model yang pertama ya, disebut sebagai model untuk ya dasar ya menemukan K ini terhadap pada K aksen masing-masing ya. Kemudian M adalah massa benda. Pada model kedua yaitu K aksen adalah dua konstanta pegas identik tidak bermassa dalam susunan seperti ini ya. Kemudian ya M aksen adalah dua massa identik. Yang A, berapakah percepatan pada bagian bawah sebelum dipotong ya. Kemudian yang B, ya, percepatan bagian atas setelah dipotong kan itu ya. Maka kita lanjutkan pembahasannya ya. Yang A, pertanyaannya A bawah itu berapa? Maka dengan demikian ini adalah K aksen, di sini K aksen ya. Maka dengan demikian ya, K aksen adalah dua konstanta pegas seri yang ini ya. Dua konstanta pegas seri, maka K adalah konstanta pegas pengganti seri. Nah, itu. Konstanta pegas pengganti seri. Sehingga ya, M aksen adalah dua massa identik ya. Dua massa yang sama atau identik, maka M-nya adalah massa penggantinya. K-nya berapa ya? Maka 1 per K itu sama dengan 1 per K aksen ditambah 1 per K aksen.
Sehingga 1 per K aksen, 1 per K sama dengan 2 per K aksen. Maka menjadi K itu sama dengan K aksen dibagi dengan 2. Ini ya. Maka K penggantinya itu sama dengan K aksen dibagi dengan 2. Sehingga K aksen sama dengan 2K. Sekarang kita perhatikan pada model yang kedua ya. Sehingga masanya sama dengan berapa? Kalau ini ya, yang ditentukan M adalah massa pengganti, ini adalah M aksennya 2 massa yang sama atau identik. Maka M sama dengan M aksen ditambah M aksen menjadi 2M aksen. Ya, itu yang kita inginkan. Ya. Kita lanjutkan. Pada pegas yang bawah, kita ambil sebagai gaya yang kedua ya boleh. Maka F2 adalah gaya pegas bawah dengan pertambahan panjang pegas adalah delta X-nya. Sehingga F2 itu sama dengan M aksen G sama dengan MG dibagi dengan 2. M aksen itu sama dengan M dibagi dengan 2. Ini yang pada bagian bawah sini. Ya. Berarti yang menanggung sebenarnya adalah pada bagian atas. Maka F2 hanya sama dengan M aksen dikalikan G, atau M aksen adalah M dibagi 2, maka MG dibagi dengan 2. Itu pada persoalan keadaan yang diambil pada bagian bawah sini. Ya. Sehingga ya, F2 sama dengan K aksen yang ini dikalikan dengan pertambahan pada X yang kedua yang di sini. Maka F2 sama dengan K aksen delta X2. Maka ini digabungkan persamaannya menjadi 2K delta X2 sama dengan MG dibagi dengan 2. Ingat, K aksen sama dengan 2K, maka K aksennya diganti 2K delta X2 sama dengan MG dibagi dengan 2. Sehingga pertambahan pada X2 itu sama dengan MG dibagi dengan 4K. 2 kali 2, 4 ya. Maka 4K jadinya ya. Kemudian pada pegas atas, karena menanggung F2, maka F1 adalah gaya pegas bawah dengan pertambahan ya. Dengan panjang pegasnya adalah delta X1 ya. Ini artinya F2 ditanggung oleh F1. Persamaannya maka F1 sama dengan F2 ya. Berarti ini menahan, maka harus lebih besar gayanya. F2 ditambah M aksen G. F2 tadi sudah diketemukan, maka dengan demikian MG dibagi dengan 2. Ya, yang ini di sini MG dibagi dengan 2, M aksen G juga MG dibagi dengan 2. Karena M aksen adalah M dibagi dengan 2, maka MG per 2 ditambah MG per 2 ketemunya MG. Kita lihat persoalannya pada konstanta pegas, maka F1 sama dengan K aksen delta X1, maka menjadi 2K delta X1. Digabungkan kedua persamaan ini, maka delta X1 sama dengan MG dibagi dengan 2K. Ya, ini ya MG ya sama dengan 2K delta X1, maka delta X1 itu sama dengan MG dibagi dengan 2 dikalikan dengan K. Inilah persoalan pertambahan panjang pegas pada model yang kedua. F2 ditanggung oleh F1, maka F1 memiliki gaya lebih besar daripada F2. Kita lanjutkan. Saat pegas bawah dipotong, maka F2 itu sama dengan 0. Ya, berarti tinggal F1. Maka F1-nya
menjadi sama dengan mg dibagi dengan 2. Arahnya sama ya dengan arah gravitasi atau gaya beratnya. Sehingga ya F1 ditambah, karena ini sama, maka F1 ditambah M aksen G sama dengan M aksen A. Ya. Jadi setelah dipotong, maka pegas atas melakukan pergerakan percepatannya sebesar A. Karena searah antara F1 dengan gaya beratnya, maka F1 ditambah M aksen G ya sama dengan F aksen A. Sehingga ya F1-nya sudah ada ini. Mg dibagi dengan 2, M aksen G juga sama Mg dibagi dengan 2, maka sama dengan MA dibagi dengan 2 karena M aksen adalah M dibagi dengan 2. Maka pada bagian bawah ya percepatannya menjadi ya 2G. Jadi persamaannya menjadi 2G. Kalau dipotong ya. Ini tadi F2-nya dipotong, maka tetap persamaan bawah menjadi 2G. Berdasarkan M aksen itu sama dengan M dibagi dengan 2. Maka ini juga M dibagi dengan 2. Sekarang kita lihat pada pertanyaan B ya. Berapakah percepatan bagian atas? Masa atas akan mengalami gaya ke atas ya, dan gravitasinya mengalami gaya ke bawah. Jadi setelah dipotong ya, maka masa atas itu akan bergerak ke atas gayanya ya, gravitasinya ke bawah. Berarti ini gaya pegasnya, ini gaya beratnya. Kalau di sini searah tadi ya, searah ya. Maka dengan demikian M aksen itu dikalikan G dikurangi F1 karena berlawanan arah ya. Gaya pegasnya ke atas, gaya beratnya ke bawah. Sama dengan M aksen dikalikan dengan A. Ini adalah M aksen G sama dengan ini. Mg per 2 ya. Maka Mg per 2 dikurangi, ini juga sama, Mg per 2 itu sama dengan M aksen dibagi dengan 2. Maka A sama dengan G dikurangi G itu sama dengan 0. Sehingga A yang bagian atas percepatannya sama dengan 0. Artinya saat pegas mau dipotong itu F2 itu sudah dikatakan 0. Maka percepatannya masih tergantung pada dua buah pegas dengan K aksen ditambah K aksen kan itu ya. K aksen ditambah dengan K aksen. Setelah dipotong maka gaya beratnya ya sesuai dengan sifatnya adalah ke bawah, gaya pegasnya ke atas, maka ini persamaan yang diinginkan ya. Jadi inilah yang dapat kita terangkan pada pertemuan kali ini ya. Semoga kita bisa memahami semua dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada dinamika gerak. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.